Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring di tengah-tengah pandemi Covid-19. Tidak lupa pula kita haturkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali dan Radio Merapi FM 93,6 Boyolali yang telah memberikan fasilitas siaran pendidikan dalam kegiatan ruang siswa bagi kita semua. Anak-anakku siswa SMP kelas 8 di wilayah Kabupaten Boyolali tercinta, bagaimana keadaan kalian? Baik kan? Tetap semangat ya. Bapak Ibu harapkan kalian senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Tentunya kalian sudah paham pentingnya protokol kesehatan. Semoga kita semua tidak tertular COVID-19. Amin. Kita bertemu pertama kali di siaran pendidikan di Merapi FM 93,6 MHz Radio Kebanggaan Masyarakat Boyolali untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. Anak-anakku peserta didik kelas 8 yang saya sayangi, dimanapun kalian berada, setelah kalian mengikuti kegiatan penilaian tengah semester, hari ini kalian akan belajar kembali. Kita akan lanjutkan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu bab 2, makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi A. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan D. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bersama saya Bapak Joko Toryanto, guru SMP Negeri 1 Wonosegoro, dan sebelah saya Ibu Tuti Lestari SPD, guru PPKN SMP Negeri 1 Ampel. Ya. Sebelum membahas bab 2, saya akan mengulang dulu materi bab 1 tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai makna sebagai berikut. A. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. B. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. C. Sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas perikehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan arti penting Pancasila sebagai dasar negara: A. Asas berdirinya negara Indonesia. B. Dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. C. Dasar sumber tertib hukum nasional. D. Menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara yang berdaulat. E. Membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. B. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Berarti Pancasila memiliki kedudukan sebagai berikut. A. Konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. B. Kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia akan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. C. Jawaban terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sedangkan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat diidentifikasi sebagai berikut. A. Kerangka acuan untuk membentuk karakter pribadi Pancasilais. B. Petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. C. Petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam segala bidang kegiatan dan aktivitas hidup manusia. D. Arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia.
Pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun diri sendiri dan menjalin hubungan dengan bangsa lain. Untuk selanjutnya yang bab 2 akan dijelaskan oleh Ibu Tuti Lestari. Silahkan Bu Tuti untuk menyampaikan materi selanjutnya tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Joko. Baiklah anak-anakku yang Ibu cintai dan banggakan, segera kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, proses perumusannya dilaksanakan sebelum kemerdekaan, yaitu dalam sidang BPUPKI yang kedua. Kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Sebelum amandemen, susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Setelah diamandemen, sistematikanya berubah, yaitu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap tidak dilakukan amandemen, namun dalam pasal-pasal mengalami amandemen. Amandemen terhadap pasal-pasal dilakukan secara adendum. Ya, maaf menyela Bu Tuti. Adendum itu yang bagaimana ya? Adendum adalah perubahan dengan tetap mempertahankan naskah asli. Jadi, tidak mengherankan jika dalam naskah tersebut masih dijumpai naskah-naskah sebelum amandemen. Khusus untuk pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak dilakukan amandemen atau perubahan, karena merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik Bu Tuti, kita masuk pada materi makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silahkan Bu Tuti untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih. Anak-anakku yang Ibu cintai, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Keempat alinea menggambarkan perjuangan, cita-cita, dan tujuan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat
universal dan lestari. Sifat universal artinya nilai-nilai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diterima oleh bangsa-bangsa di dunia karena mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia. Bangsa yang menghargai hak asasi manusia merupakan bangsa yang terhormat dan beradab. Berikutnya, sifat lestari berarti mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Baik, masing-masing alinea tadi mempunyai makna. Untuk alinea pertama, maknanya adalah menunjukkan keteguhan dan tekad kuat bangsa Indonesia menentang penjajahan dan menegakkan kemerdekaan. Selain itu, alinea pertama mengandung makna objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, penjajahan harus ditentang dan dihapuskan. Anak-anakku, kita lanjutkan makna alinea yang kedua. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna bangsa Indonesia menghargai kemerdekaan yang diperolehnya. Adanya ketajaman dan ketepatan bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan, momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan dan melaksanakan cita-cita membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita lanjutkan alinea yang ketiga. Alinea ketiga tidak hanya memuat motivasi real dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan, tetapi juga memuat motivasi spiritual yang luhur dari pengukuhan proklamasi kemerdekaan. Dapat disimpulkan, alinea ketiga mengandung makna A. Pernyataan bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. B. Menunjukkan sisi religius bangsa Indonesia. C. Pengukuhan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. D. Menunjukkan sisi moralitas bangsa Indonesia. Ya, masih ada satu alinea lagi ya Bu. Untuk alinea yang keempat nih yang paling panjang. Alinea keempat ini berisi prinsip-prinsip pembentuk pemerintahan Indonesia. Silakan untuk dilanjutkan Bu Tuti. Terima kasih Pak Joko. Pendengar Merapi FM yang berbahagia, serta anak-anakku dimanapun kalian berada, terutama anak-anakku SMP kelas 8. Makna alinea keempat berisi prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pembentuk pemerintahan Indonesia. Di antaranya adalah
tujuan negara, dasar negara Pancasila. Kemudian ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, dan bentuk negara yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat. Nah, kali ini Bu Tuti punya singkatan untuk anak-anak mempermudah memahami tujuan negara yang 4 itu. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu 4M. Oke. M yang pertama melindungi, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian M yang kedua memajukan. Tentunya anak-anak sudah paham sekali, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian M ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan M keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Anak-anak tentu sudah hafal ya teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena setiap upacara bendera hari Senin selalu dibaca, dan juga hafal teks proklamasi kemerdekaan, karena di alinea ketiga tadi ada kata motivasi spiritual yang luhur dari pengukuhan proklamasi. Nah, sekarang saya tanyakan sama Ibu Tuti, coba apa hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Monggo. Terima kasih Pak Joko. Baik. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. 2 hal pokok tersebut ditegaskan kembali dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama sampai ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arahan pertanggungjawaban pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih atas penyampaian materi makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendengar setia Merapi FM 93,6, Radio Kebanggaan Masyarakat Boyolali dan sekitarnya. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan materi kedua mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sebelumnya tentu harus tahu terlebih dahulu pengertian konstitusi. Karena Undang-Undang Dasar sering disamakan dengan konstitusi. Apa sebenarnya konstitusi itu? Dan bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Silahkan disimak. Pendengar setia Merapi FM 93,6 Radio Kebanggaan Masyarakat Boyolali dan sekitarnya, anak-anakku, istilah konstitusi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno.
Namun pada saat itu konstitusi tidak dibukukan dalam naskah tertulis. Konstitusi mencakup segala hal terkait kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Menurut Aristoteles, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding undang-undang biasa. Menurut para ahli, konstitusi dalam arti luas meliputi keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit disamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Untuk selanjutnya akan disampaikan makna konstitusi dalam arti material dan formal. Silakan Bu Tuti. Terima kasih Pak Joko. Konstitusi dalam arti material menitik beratkan pada materi atau muatan konstitusi, yaitu memuat hal pokok tentang struktur dan organisasi negara. Sedangkan konstitusi dalam arti formal merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Pembentukan sebuah konstitusi harus istimewa, dilakukan lembaga negara yang sah dengan cara tertentu. Begitu juga dengan perubahannya, harus ada tata cara yang sangat istimewa. Ya. Baik Bu Tuti, jika pengertian konstitusi seperti itu, bagaimana kedudukan konstitusi bagi sebuah negara? Baik, terima kasih. Pendengar setia Mitra Merapi FM 93,6 MHz, khususnya para siswa kelas 8, konstitusi sangat penting sebagai kerangka menjalankan aktivitas negara. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, sehingga kedudukan konstitusi bagi suatu negara adalah satu. Konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang aspek mendasar dalam kehidupan suatu negara, seperti pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak dasar rakyat. 2. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebuah negara. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki urutan teratas. Maaf Bu Tuti menyela. Dengan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sedemikian, berarti peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya? Betul Pak. Dalam pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Jadi seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya mengenai fungsi Undang-Undang Dasar. Secara garis besar, fungsi Undang-Undang Dasar dibagi menjadi 3. 1. Alat kontrol. 2. Pengatur. 3. Penentu atau pembatas kekuasaan. Ya, saya nambahi, sebagai alat kontrol, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
menjadi papan uji bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain disinyalir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Benar Pak Joko. Anak-anakku, selain sebagai alat kontrol, Undang-Undang Dasar juga berfungsi sebagai pengatur, yang artinya berperan sebagai pengatur dalam penyusunan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Fungsi ini berkaitan dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai contoh di dalam pasal 11. Sambil anak-anak buka. Ayat 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Ayat 2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal tersebut merupakan contoh adanya pembagian kekuasaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ya, terima kasih Bu Tuti, anak-anakku kelas 8 yang hebat dan Bapak Ibu guru yang mendengarkan di sekolahnya masing-masing. Masih ada satu lagi fungsi Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai penentu atau pembatas kekuasaan. Dengan fungsi tersebut, maka penyelenggara negara tidak bersifat sewenang-wenang. Hak-hak warga negara terlindungi. Sebagai contoh pasal 28A sampai dengan pasal 28J tentang hak asasi manusia. Misal bunyi pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Contoh lain yaitu penegasan penentuan masa jabatan. Masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah ditentukan dan dibatasi. Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Monggo Bu Tuti dilanjutkan. Baik, materi terakhir Pak Joko ini, yaitu tentang sifat Undang-Undang Dasar. Jadi bahwa sifat Undang-Undang Dasar ini ada 2, yaitu fleksibel atau luwes dan rigid atau kaku. Nah, anak-anak sudah paham apa itu luwes, apa itu kaku. Iya, baik Bu Tuti. Anak-anakku kelas 8, dipandang dari cara mengubah konstitusi, berarti konstitusi bersifat rigid atau kaku karena tidak mudah dilakukan perubahan, karena memerlukan syarat-syarat khusus yang diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 37. Coba anak-anak buka kembali ya. Kalau dipandang dari segi mengikuti perkembangan zaman, konstitusi bersifat fleksibel atau luas, yang artinya mudah mengikuti perkembangan zaman. Baik, pendengar Merapi FM dan anak-anakku yang Ibu cintai dan banggakan, selesai sudah pembelajaran PPKN untuk hari ini. Kita simpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea yang masing-masing alinea mempunyai maknanya. Yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan tertinggi dalam sistem hukum nasional. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Sedangkan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bersifat luas dan rigid.
Demikian pembahasan kita anak-anakku. Terima kasih anak-anakku dan pendengar setia Merapi FM 93,6 MHz yang telah mengikuti siaran dan pembahasan ini dengan baik. Tetap semangat, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyehatkan kita di masa pandemi ini, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di gelombang yang sama di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.